Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin kafilah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua, jamaah Masjid Baitul Muqwisin yang dimuliakan oleh Allah. Di malam kali ini kita bersama-sama hadirin akan membaca, bertilawah, melanjutkan surat Al-Insyiqaq. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat pertama sampai ayat ke-15. Di malam kali ini kita akan bersama-sama membaca ayat ke-16 sampai akhir surat Al-Insyiqaq ayat ke-25. Seperti biasa kita akan tilawah bersama-sama terlebih dahulu hadirin. Tapi nanti di ayat ke-21, karena di surat Al-Insyiqaq ini ada ayat sajdah. Nah, ini disunahkan ketika membaca ayat sajdah kita sujud tilawah dulu. Nah, nanti kita bersama-sama ketika membaca la yasjudun, kemudian kita sujud tilawah bersama-sama. Baik, Bapak Ibu semua, kita membaca bertilawah bersama surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bisyafaq wal-laili wa ma wasaq wal-qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Baik, alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu semua, ini beberapa catatan kita membaca surat Al-Insyiqaq ayat ke-16 sampai ke-25. Pertama, di ayat ke-16, 17, 18 hadirin, itu diakhiri dengan huruf qaf sukun, waqaf.
maka dibaca qalqalah. Jangan lupa untuk membacanya dengan memantul. Bisyafaqu wa ma wasaqu idza tasaqu tabaqan aw tabaqu. Jadi qafnya memantul. Tapi jangan berlebihan juga. Hadirin, misalkan ada orang membaca fala uqsimu bisyafaq, itu kalau bertasydid. Bapak Ibu semua, kalau misalnya qafnya bertasydid baru ada bertekanan lebih kuat dibandingkan tanpa bertasydid. Jadi kalau tidak bertasydid, cara qalqalahnya biasa saja. Bisyafaq wa ma wasaq idzan tasawwuf. Nah, itu ya cara membaca qaf. Coba hadirin ulangi kembali. Setiap akhir katanya saja. Bisyafaqu wa ma wasaqu idzan tasawwuf tabaqan aw tabaqu. Nah, itu cara membaca qaf. Kemudian hadirin, ketika membaca la tarkabun, ra sukun sebelumnya fathah, cara membacanya ditebalkan. La tarkabun, tidak tar. Jadi ada orang kalau baca latar keliru, tapi rohnya tebalkan. Coba hadirin saya terlebih dahulu, Bapak Ibu silakan ikuti saya. La tarkabunna, silakan. La tarkabunna. Nah, baik, alhamdulillah. Kemudian hadirin, di ayat fama lahum la yu'minun dan wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, nimad arid li sukun ketika membaca di akhir ayat ini. Hati-hati masuk ke hidung, ke khaysyum. Ada orang membaca itu seperti itu. Fama lahum la yu'minun, itu masuk ke hidung, nggak boleh, harusnya gini. Fama lahum la yu'minun. Jadi ketika mad, ibu baru kemarin makhraj apa Bu, masih ingat, masih lupa namanya? Baru belajar kemarin. Apa Bu Siti? Al-jauf, ya, itu rongga tenggorokan, rongga mulut. Dia ketika mad itu dia tidak boleh ada yang masuk ke hidung, kecuali ketika nun akhirnya masuk ke hidung. Fama lahum la yu'minun, baru nunnya masuk ke hidung, karena nun kan dia pasti masuk ke hidung, tempatnya khusyuk. Nah, tapi ketika madnya gak boleh dia seperti tadi, seperti enak tapi itu keliru. Fama lahum la yu'minun, itu kok keliru sekali. Bahasa Sundanya ngirung, Pak. Ngirung, cara baca ngirung itu keliru. Termasuk ayat selanjutnya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Gak boleh ada yang masuk hidung ketika membaca pada arid disukun. Baik, alhamdulillah ini Bapak Ibu semua, itu sekilas saja ya, beberapa catatan. Sisanya ketika membaca di rumah, perbanyak saja praktek yang sudah diterapkan. Hadirin, jadi di rumah coba latihan ketika membaca mad arid disukun seperti yu'minun yasjudun. Di rumah coba pencet hidungnya, Pak. Cara latihannya seperti itu. Baik, hadirin ikhwatiman, ayat ke-16 Allah bersumpah. Hadirin, ini fala uqsimu. Hadirin, huruf la di sini
Ada sebagian ulama yang mengatakan la di sini adalah la ziyadah. Jadi kalau orang Arab hadirin bersumpah ada la nafi di awal itu menunjukkan tambahan, menunjukkan sumpahnya sangat kuat sekali. Tapi ada yang mengatakan la di sini yang memang maknanya adalah la nafi untuk menafikan hadirin, membantah anggapan orang-orang kafir yang menganggap bahwa tidak akan dibangkitkan lagi. Kan di ayat sebelumnya hadirin nih ayat yang ini innahu dhanna alayyahu, orang kafir itu mengira mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah, tidak akan dibangkitkan, dihidupkan kembali. Nah kemudian fala lah di situ bantahan, tidak begitu, maksudnya mereka akan dihidupkan, dibangkitkan lagi oleh Allah. Nah makanya ayat ke-16 lah di sini membantah kata sebagian ulama. Pertama hadirin, Allah bersumpah dengan apa? Asy-syafaq. Apa syafaq itu? Kata Al-Jauhari, syafaq itu ialah baqiyatul dhaw'i syams wa umratuha fi awwalil lail ila qaribin minal atamah. Syafaq itu adalah sisa cahaya matahari dan warna kemerahannya pada permulaan malam. Permulaan malam itu tadi sebelum maghrib tadi. Kalau 5 menit sebelum maghrib kan kita suka lihat ya cahaya merah, itu namanya dalam bahasa Arab syafaq. Dan syafaq itu biasanya terlihat sampai mendekati isya. Mendekati isya biasanya bahkan beres adzan maghrib pun kan kita masih suka lihat warna-warna merah di langit. Nah itu namanya syafaq. Pertama Allah bersumpah dengan cahaya hadirin tadi di awal malam yang disebut dengan asy-syafaq hadirin. Kedua Allah bersumpah dengan malam itu sendiri, wal-laili wa ma wasaq, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya. Wal-laili wa ma wasaq itu kalau kata Imam Ibnu Katsir ai jama'at ka'annahu aqsama bid-dhiya wal-dhalam. Yang dimaksud dengan wal-laili wa ma wasaq itu maknanya adalah apa yang dikumpulkannya. Jadi kalau fala uqsimu bisyafaq seolah-olah Allah bersumpah dengan waktu hadirin masih ada cahaya mataharinya, sedangkan wal-laili wa ma wasaq itu dengan malamnya. Nanti hadirin Bapak Ibu dulu pernah saya sampaikan ya, setiap alat sumpah seperti malam, wadduha, ya, wal adiyat, wal asri, itu pasti ada pertama apa isi sumpahnya. Yang kedua pasti ada kaitan antara alat sumpah dengan isi sumpah. Hadirin, pasti ada ya, seperti ayat-ayat yang sudah kita bahas. Nah, nanti kita lihat apa isi sumpahnya. Allah bersumpah hadirin menggunakan alat pertama tadi, cahaya di awal malam. Yang kedua dengan malam itu sendiri. Hadirin, ini kalau kata Imam Ibnu Jarir, beliau mengatakan Allah bersumpah bin nahari mudbiran wa bil laili muqbilan. Allah bersumpah dengan siang ketika akan berlalu, siang itu hilang, dan ketika malam itu datang. Nah, jadi dua ayat itu Allah bersumpah dengan siang yang telah akan hilang dan malam yang akan datang. Yang ketiga hadirin, di ayat ke-18 Allah bersumpah dengan bulan. Wal qamari idza tasaq, dan dengan demi bulan apabila telah terjadi bulan purnama. Ittasaq secara bahasa itu maknanya istawa, kalau kata Imam Hasan ijtama'a, terhimpun, terkumpul, maksudnya bulan purnama penuh hadirin. Biasanya Bapak Ibu semua, bulan itu ketika terlihat penuh cahayanya di tanggal-tanggal berapa Pak? Ya pertengahan bulan biasanya, pertengahan bulan Komariah ya kan, biasanya di pertengahan bulan itu cahaya itu terlihat sekali.
Maksudnya Allah sedang menyadarkan kepada kita, bulan itu yang asalnya mungkin hadirin bulan sabit, mungkin setengahnya, bulan pun berubah menjadi bulan purnama. Jadi, nah ini ayat yang sumpah yang ketiga hadirin. Kalau kata Imam Ibnu Qatadah, istadaro, ketika bulan itu berputar, istadaro menjadi bulan. Wa ma'na kalamihim annahu idza takamala nuruhu wa adbara wa abdara ja'alahu muqabilan lil-laili wa ma wasaq. Maknanya bahwa ketika cahaya telah sempurna menjadi purnama, Allah menjadikannya berpasangan dengan malam dan apa yang dihimpunkannya. Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian Allah. Sekarang pertanyaannya tadi, Pak. Kenapa Allah bersumpah dengan pertama cahaya di awal malam, yang cahaya di awal malam itu kemudian berubah menjadi gelap? Kenapa Allah bersumpah dengan bulan purnama yang asalnya bulan sabit menjadi bulan purnama? Hadirin, nah jawabannya sebelum saya baca penjelasan Imam Ar-Razi, kita baca dulu isi sumpahnya. Nah, ini isi sumpahnya, Pak. Isi sumpahnya. Jadi Allah bersumpah, apa isi sumpahnya? Kan seperti manusia, orang kalau manusia bersumpah demi Allah, apa isinya? Demi Allah saya tidak mencuri, demi Allah kamu pasti akan saya hukum. Nah kan itu isi sumpahnya. Ketika Allah bersumpah, apa isi sumpahnya ini? La tarkabunna tabaqan aw tabaq. Sungguh kamu akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Ini hadir. Allah sedang menyadarkan kepada kita semua, hidup ini tidak akan tetap. Hidup ini akan berubah. Seperti halnya awal cahaya di awal malam berubah menjadi gelap. Sebagaimana bulan yang asalnya terpotong sabit menjadi bulan purnama. Kehidupan ini tidak akan tetap. Orang yang dulu kaya bisa jadi miskin. Orang yang dulu miskin bisa jadi kaya. Orang yang dulu muda bisa jadi tua. Orang yang dulu kuat bisa jadi lemah. Orang yang asalnya lemah bisa menjadi kuat. Itu isi sumpahnya, Pak. Ya Allah ingin menyadarkan kepada kita, dari perubahan-perubahan fenomena alam yang ada, itu Allah jadikan setiap alam itu tidak tetap dan akan berubah. Nah begitu pula hadirin, kehidupan kita pasti akan senantiasa berubah, tidak akan tetap. Nah, kita tidak tahu Pak besok akan berubah seperti apa, minggu depan, tahun depan. Hadirin, kita tidak tahu seperti apa perubahan yang akan Allah berikan kepada kita. Nah, makanya ini kata Imam Ar-Razi. Kata Imam Ar-Razi, ini saya baca terjemahnya saja, agak panjang penjelasan beliau. Hal itu karena Allah yang Maha Suci bersumpah dengan berbagai perubahan yang terjadi pada benda-benda langit dan unsur-unsur alam. Sungguhnya syafaq adalah satu keadaan yang berbeda dari keadaan sebelumnya. Kan ketika di awal siang cahaya begitu terang, kemudian mulai gelap, hanya tertinggal cahayanya sedikit, yaitu cahaya siang. Berbeda pula dari keadaan setelahnya, yaitu gelap. Ketika datang tadi cahaya, kemudian berubah menjadi gelap. Nah, dan demi malam dan apa yang dihimpunkannya yang menunjukkan terjadinya kegelapan setelah cahaya serta berubahnya kondisi makhluk hidup dari keadaan terjaga menuju tidur. Manusia itu yang asalnya beraktivitas kuat, ketika datang malam semua orang kemudian butuh istirahat, tertidur. Demikian pula firman-Nya, demi bulan purnama yang menunjukkan tercapainya kesempurnaan bulan setelah sebelumnya kurang. Nah, maka Allah bersumpah dengan perubahan-perubahan ini untuk menunjukkan bahwa keadaan makhluk pun itu berubah. Dan hal ini merupakan bukti pasti tentang kebenaran adanya kebangkitan. Jadi hadirin, orang-orang kafir kan mereka dulu tidak meyakini mana mungkin ada manusia yang bisa dihidupkan kembali. Manusia yang asalnya mati hidup kembali. Kan sebenarnya fenomena yang dilihat itu cukup menjadi kekuasaan Allah, mudah sekali bagi Allah untuk menghidupkan kembali segala
makhluknya yang telah mati itu sangat mudah sekali. Dan ayat-ayat ini pun jadi hadirin tadi pelajaran bagi kita bahwa setiap makhluk pun keadaannya seperti itu Pak, berubah. Nah makanya kata Imam Ibnu Katsir, beliau hadirin Bapak Ibu semua mencantumkan beberapa riwayat tafsiran para ulama apa makna tarkabun tabaqan aw tabaqu. Pertama, ini satu riwayat dari Abdullah bin Abbas, jadi ini yang paling kuat tafsirannya. Makna tabaqan an tabaq itu adalah halan ba'da hal, yaitu keadaan demi keadaan. Manusia itu kan seperti itu. Ketika terlahir dalam keadaan lemah, ya masih seorang bayi hadirin, jadi kanak-kanak, kemudian muda, tua, dewasa hadirin. Asalnya kuat, mulai lemah kembali. Yang asalnya mati, hidup, mati lagi, nanti setelah mati, hidup lagi, kayak gitu. Dan tahapan demi tahapan hadirin. Setiap orang akan melalui tahapan-tahapan kehidupannya. Kalau kata Imam Makul, beliau mengatakan fi kulli ishrin sanatan tuhdithuna amran lam takunu alaihi. Setiap 20 tahun kalian akan menghadapi satu keadaan peristiwa yang sebelumnya tidak pernah kalian alami. Hadirin Bapak Ibu semua, kalau kita pelajari Pak kehidupan kita, keadaan kita hari ini, coba bandingkan dengan 5 tahun yang telah lalu, 10 tahun yang telah lalu, 20 tahun yang telah lalu, 30 tahun yang telah lalu, hadirin, pasti banyak perubahan yang mungkin kita tidak sangka-sangka Pak. Banyak hal yang mungkin kita tidak sangka-sangka Allah atur sedemikian rupa hadirin, di mana manusia itu tidak pernah tetap kehidupannya. Kita tidak tahu Pak. Dulu hadirin, saya pertama menikah saya tinggal di sini. Ketika punya anak pertama pindah ke sini, punya kedua ketiga. Ketika di tahun hari ini hadirin sudah punya anak 4 di kota Mas, saya gak pernah membayangkan saya bisa tinggal di kota Mas hadirin. Karena latar kabun atau bakon antobak. Kalau kata Imam Hasan Al Basri, itu maknanya halan ba'da halin rokoan ba'da syiddah wa syiddatan ba'da rokok. Tingkat demi tingkat itu apa? Yang dulu lapang bisa jadi besok sulit. Yang hari ini kita sulit, jangan khawatir, besok jadi lapang. Ada orang yang dulu sulit Pak. Berapa orang yang dulunya sulit kemudian dilapangkan oleh Allah. Dan sebaliknya berapa orang yang asalnya dilapangkan oleh Allah besok disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ginan ba'da faqrin wa faqran ba'da ginan. Yang asalnya kaya jadi fakir, yang asalnya fakir jadi kaya. Wasihatan ba'da saqam wa saqaman ba'da sihat. Hari ini kita sehat tadi. Tapi kan pernahkah ingat mungkin beberapa bulan tahun lalu kita ini pernah sakit. Hari ini kita sehat tapi jangan merasa aman, bisa jadi minggu depan kita sakit, tahun depan kita sakit, kita tidak tahu hadirin. Wasihatan ba'da saqam wa saqaman ba'da sihah. Nah itu maknanya. Ini kalau kata Imam Ar-Razi, nah beliau mengingatkan justru perjalanan mulai dari nutfah sampai hadirin ke hari nanti, hari kiamat. Kalau kata Imam Ar-Razi, wa yadkhulu fi hadhil jumlah ahwalul insan min yakunu nutfah. Hadirin Bapak Ibu semua, pernah tersadar tidak? Kita ini dulu hanya setetes air yang sangat hina hadirin. Kita ini dulu air mani yang setetes air yang sangat hina. Kemudian dijadikan oleh Allah seorang manusia. Setelah jadi manusia kemudian mati. Setelah mati kemudian di alam barzah. Kemudian setelah di alam barzah nanti di alam kubur, ingat kita itu akan dikumpulkan oleh Allah. Setelah dikumpulkan nanti kita akan bersama-sama ditempatkan oleh Allah di surga atau di neraka. Naudzubillah. Hadirin. Ini kalau kata ulama yang lain saya tidak cantumkan hadirin. Makna latar kabun atau bakonan tobak itu kita diberikan kesulitan hidup oleh Allah di setiap tahapannya yang berbeda pada kehidupan sebelumnya. Maksudnya bisa jadi hadirin, semakin kita melanjutkan kehidupannya akan semakin berat. Di dunia ini hadirin Bapak Ibu semua, mungkin kita merasakan begitu berat menghadapi dunia ini. Tapi jangan hadirin, jangan lupa bahwa di alam barzakh lebih berat lagi. Setelah di alam barzakh, di alam kubur, di padang mahsyar lebih berat lagi.
Setelah di padang mahsyar melewati sirat lebih berat lagi. Nanti naudzubillah di neraka lebih hebat lagi, naudzubillah. Tapi semua itu akan ringan ketika semua perjalanan kehidupan ini dijalani karena Allah. Di dunia ini kita bersandar kepada Allah jadi ringan. Di dunianya ringan, di perjalanan akhiratnya pasti ringan kembali. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah. Kemudian, di ayat selanjutnya Allah berfirman di ayat ke-20. Setelah Allah menyadarkan, hadirin, tentang perubahannya cahaya dari awal tadi, ya, awal gelapnya malam, Allah bersumpah, kemudian menjadi gelapnya bulan yang berubah yang sabit menjadi bulan purnamanya. Kan itu diatur oleh semua oleh Allah, Pak, tidak diatur oleh manusia. Hari ini canggih teknologi mana nih yang bisa mengatur tentang cahaya bulan yang ada kita lihat ini. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah sampaikan atas fenomena yang dilihat, hadirin, realitas kehidupan yang direnungkan, kenapa mereka tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau bersujud kepada Allah? Seharusnya dan bersyukur kepada kita semua. Kenapa? Kemudian hadirin, di ayat ini kata para ulama disimpan menjadi ayat yang dianjurkan untuk bersujud, ayat sajadah. Tentu kan ayat sajadah pun bukan oleh para ulama, ditutupannya oleh Nabi SAW, karena ingin menunjukkan hari benar-benarnya keimanan kita ketika membaca ayat ini, kemudian kita rela tadi Bapak Ibu semua bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wujud keimanan, Pak. Hadirin Bapak Ibu semua, demi Allah, Pak, Bapak Ibu semua tadi gak akan mungkin rela sujud kalau semata-mata karena saya yang nyuruh, Pak. Gak akan mungkin. Bapak Ibu semua rela bersujud itu karena sama-sama beriman kepada Allah. Kalau semata-mata karena saya, gak akan mungkin orang rela untuk bersujud, hadirin. Nah, di ayat selanjutnya Allah berfirman, فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Mengapa mereka tidak mau beriman dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Dikata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, fama yamna'uhum minal iman billahi wa rasulihi wal yawmil akhir. Apa yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari kiamat? Wa ma lahum idza quri'at alaihim ayatul rahman wa kalamu. Dan apa juga yang menghalangi ketika dibacakan ayat-ayat Allah dan firman-Nya, yaitu Al-Quran, la yasjuduna iqaman wa ikraman wa ihtiraman. Mereka tidak mau bersujud sebagai pengagungan, penghormatan, tadi kemuliaan kepada Al-Quran yang Allah turunkan. Ini kita bersyukur sekali Allah lembutkan hati kita, hadirin, kita bersujud kepada Allah. Kemudian ayat ke-22, 23 dan 24, ancaman kepada orang-orang kafir yang mereka mendustakan, hadirin, keimanan mereka. Ini bahasanya pun mendustakan. Ini mendustakan itu secara bahasa nih, namanya dusta. Orang itu tahu, Pak, yang benar yang mana, tapi dia tidak mau menampakkan kebenaran. Itu namanya dusta. Mendustakan. Dia tahu ayat Quran itu sangat benar sekali, tersentuh seharusnya hati mereka, tapi mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Kemudian mereka mendustakan itu. Makanya bahasa Al-Quran, balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim. Bahkan orang-orang kafir itu mereka mendustakannya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Hadirin Bapak Ibu semua, jangankan orang kafir, Pak, orang beriman saja ketika berbuat dosa, orang beriman itu tahu, Pak, itu dosa, itu gak boleh, itu maksiat, hatinya tahu, tapi karena terkadang hawa nafsu yang menguasai, hadirin, ya, akal sehat yang tertutupi, sehingga terkadang orang beriman sekalipun mereka terkadang malah memilih tadi hal yang buruk dibandingkan dengan hal yang baik. Nah, itu orang yang beriman saja, apalagi orang-orang
orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sengaja menutup hati mereka dari kebenaran itu. Balil ladzina kafaru yukadzibun, itu maknanya min sijiyatihim takdzib, karakter orang-orang kafir itu apa? Mendustakan, al-inad wal mukhalafatu lil haq, menentang dan selalu menyelisihi kebenaran. Wallahu a'lamu bima yu'un, maknanya yaktumuna fi sudurihim. Allah itu maha tahu sekali hadirin apa yang ada di dalam isi hati kita yang paling terdalam, niatnya seperti apa, hadirin, untuk apa, kenapa, Allah tahu sekali isi hati kita yang paling terdalam. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah. Fabashshirhum itu sebenarnya kabar gembira, Pak. Yang namanya neraka sebenarnya kabar gembira, kabar buruk hadirin. Kabar buruk sebenarnya, tapi Al-Qur'an mengungkapkannya dengan fabashshirhum. Basyara itu kabar gembira. Kabar gembira itu jadi celaan yang begitu hina sekali. Ya kayak orang marah hadirin, misalnya sedang menghukum, silakan rasakan makanan itu, kayak gitu hadirin. Atau silakan bahagialah kamu dengan makanan itu. Jadi sebagai penghinaan sekali. Tambahan penghinaan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, maka ditutup dengan fabashshirhum bi'adzabin alim. Fa akhbirhum ya Muhammad bi anna Allah azza wa jalla qad a'adda lahum 'adzaban aliman. Allah telah menjanjikan kepada mereka orang-orang kafir siksaan yang teramat pedih. Ayat terakhir, alhamdulillah, semua seperti halnya biasa, Pak. Seperti yang saya sampaikan, ayat-ayat siksa, kemudian ayat-ayat setelahnya hadirin pahala, kan itu balasan. Ayat-ayat surga, ayat neraka, neraka, ayat surga. Barusan ayat-ayat tentang hadirin, jadi siksaan Allah, maksudnya ancaman Allah. Kemudian ditutup di surat Al-Insyiqaq dengan pahala. Apa maknanya? Allah ingin menambah kebahagiaan kepada kita semua, kepada orang-orang yang beriman. Karena terkadang kebahagiaan itu, kenikmatan itu akan sangat nikmat sekali ketika kita lihat hadirin orang-orang yang merana, atau seperti ini, Pak. Orang merasa nikmat itu makan itu ketika lapar, ketika kenyang. Ketika lapar. Orang merasakan nikmatnya surga, Pak. Sangat nikmat sekali ketika tahu ada orang-orang yang kufur kepada Allah disiksa begitu keras. Mereka akan, ya Allah, saya bersyukur sekali bisa mendapatkan pahala, balasan surga karena melihat orang-orang kafir yang begitu hebat siksaannya. Itu justru jadi tambahan. Nah, makanya ditutup dengan ayat hadirin, ini motivasi kepada orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak akan putus, tidak akan berhenti. Nah, ini kalau kata Imam Ad-Dhahhak maknanya ghairu mahsub, yang tidak terbatas. Hadirin Bapak Ibu sekalian Allah, sabar kita untuk taat kepada Allah hadirin, tidak menyentuh dosa, tidak menyentuh maksiat yang mungkin sebentar sekali, 70 tahun hidup kita, 80 tahun, 90 tahun. Siapa di antara kita hadirin yang bisa menjamin kita hidupnya 100 tahun atau lebih dari itu? Saya kalau tanya ibu-ibu, bapak semua, kira-kira mau tidak hidupnya 200 tahun, Pak? Janganlah 200 tahun kan? Sampai hari ini kadang kita pun lelah di dunia itu, Pak. Kehidupan dunia itu sangat lelah sekali. Sabar kita di kehidupan yang pendek ini, karena nanti Allah berikan kehidupan, kenikmatan yang tanpa batas. Kita hidup di surga bukan untuk jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun, selama-lamanya kebahagiaannya hadirin. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah, ini hikmah kehidupan di surat Al-Insyiqaq. Jadi terkhusus ayat ke-15 sampai ke-26. Pertama, hidup manusia itu penuh dengan perubahan. Kita gak akan tetap. Ketika kita bahagia, jangan terlampau bahagia hadirin, karena kita tidak tahu besok seperti apa. Supaya kita tidak sombong,
Suatu waktu kita sedih, jangan terlampau sedih. Kita tidak tahu besok Allah ngasih hadiah apa. Manusia itu akan berubah. Yang kedua, manusia akan melalui tahap demi tahap kehidupan. Ingat bahwa kehidupan kita hari ini hidup, mati, alam barzah, ada kehidupan-kehidupan yang lain. Ketiga, kewajiban iman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Keempat, Al-Quran harus menyentuh hati untuk semakin tunduk kepada Allah. Makanya tadi kenapa ayat sajdah itu disimpan di situ, supaya jadi tadi menyadarkan ayat-ayat yang kita baca itu harus menjadi pengaruh kepada kita semua, semakin tunduk terhadap aturan-aturan Allah, akhlak kita semakin indah, ibadah kita semakin bagus. 5. Kekafiran lahir karena penolakan hati, bukan karena kurangnya bukti. Hadirin, karena orang-orang kafir itu bukan karena kurangnya bukti kebenaran, tapi karena hatinya yang menolak. Keenam, azab yang pedih bagi siapa saja yang mendustakan ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, pahala yang tidak terputus kelak Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua yang oleh Allah. Alhamdulillah beres surat Al-Insyiqaq. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan surat yang selanjutnya. Hadirin, semoga jadi keberkahan amal soleh kita semua, jadi kekuatan iman kita semua. Hadirin Bapak Ibu semua, ayat yang kita baca jadi limpahan pahala yang berlimpah. Tiap huruf yang kita baca, duduknya kita hari ini menunggu sholat isya, insya Allah jadi kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.